kemarin udah ya, si Yinyo 4 core 7N. Nah sekarang ini dari KBIR 4 core 5N UPOCC atau UPOC dah ya ke depannya. Nah harganya lumayan mahal nih, dikirimin juga sama Wisi Audio Store di Ali Cepet. Jadi cek silakan harga di bawah ya. KBIR 4 core 5N ini hampir mirip sama Yinyo 4 core 7N yang kemarin Emot review. Ntar di bagian kesimpulan kita coba adu. Link pembelian ada di deskripsi dan seperti biasa ya, tetap cek kantong dulu, jangan keracunan bakalan kena pajak buat negara kita tercinta Indonesia. Build quality datang dengan kotak dan pouch bludru warna coklat muda. Kabelnya berbodi mayan tebal dan kaku, berbahan kayak kain tapi berasa kasar kulitnya. Di dalamnya katanya ada kabel single crystal Cooper yang dibelit dengan struktur leads yang menjanjikan daya antar yang lebih merata, gitu kata si Wikipedia. Nah untuk 5N ini ternyata jaminan kemurnian tembaga berdasarkan persentase angka 9. Misal 4N berarti 99.99, 5N berarti 99.999, dan 7N 99.99999, dan seterusnya dah ya. Kalau 100N ya gitu dah. Adapun UPOC adalah ultra pure no continuous casting yang katanya memberikan transmisi yang lebih cepat dan menekan impedansi. Info ini Emot dapetin dari Mr. Jurgen Kraus. Thanks to Mr. Jurgen Kraus atau Dr. Schwitzgruber. Ya, tuh di bawah ya. Link penjelasan dari beliau ada di bawah tuh di deskripsi. Itu bagus banget tuh Abang Enpo buat penjelasan tentang perkabelan. Ada poin-poin yang dia buat tuh tentang perkabelan. Jangan lupa cek ya Abang Enpo. Walau tetep ya, jangan tanya yang jelimet di mari datang, unbox tancep ngamen dah ya. Jadi user experience bukan expert, in my opinion. Untuk splitter ya, jack 3,5, konektor dual pinnya itu desainnya kayak gini, dan menurut Emot ini keren ya. Ada vintage berbalut warna hitam dan dia itu chrome, jadinya lebih ganteng lah ya. Tapi nggak ada info ini baja atau bukan, jadi asumsikan aja ini besi. Kayak biasa ya, karena ngomongin kabel dan efektif ngubahin penampilan IM kita. Jadi kita fashion show dengan KBIR KB10. Dengan KZJAX. Mikrofonik test ya, kayak biasa Emot nggak bahas mikrofonik di mari, karena ada yang bilang mikrofonik itu suara gesekan baju, ada juga yang bilang itu induksi di dalamnya. Jadi Emot nggak paham, jujur. Bicara sound quality di KZ ADX yang single driver ya, dengan harga yang lebih mahal daripada kabel Yinyo yang kemarin Emot review ya, 4 core 7N, berasa hampir mirip kecuali bass di KBIR 4 core 5N UPOC ya, berasa lebih terkontrol aja dan juga nambah kuantitas. Bicara imaging ya, berasa lebih tebel, lebih jelas, lebih vivid daripada kabel bawaannya, dan berasa ternotis lebih terkontrol aja sih KZ ADX ini. Di kabel bawaan itu kadang berasa pecah di beberapa instrumen musik kayak simbal. Nah, di sini berasa lebih baik dan itu confirm Emot rasakan. Tapi di bass ya, karena berasa lebih over secara kuantitas, Emot berasa lebih bumi sekarang si KZ ADX. Staging juga buat Emot berasa lebih lebar, separasi juga berasa lebih baik sih KZ ADX ini. Hanya seperti biasa ya, di ADX ini Emot rasakan perubahan yang gak signifikan. Nah, kita coba dengan multi driver si KBIR KB10 yang bright, stagingnya muter. Gimana dah ya? Di lagu Creation of Earth ya, Thomas Bergersen
di menit awal tuh ya, itu kan pas ritmenya slow langsung masuk ke cepet tuh di lagu itu ya. Nah di kabel bawaan KBR KB10 ini berasa peak banget, numpuk dan berantakan. Nah di kabel KBR 4 core 5N ya, emot berasa lebih baik ya, lebih terkontrol. Walau tetap ya, karena memang lagunya dan nggak cocok sama KBR KB10, tetap berasa agresif dan berasa numpuk. Hanya confirm di kabel bawaan, kabel KBR 4 core 5N ini lebih baik. Di lagu Rolling in the Deep Adele, gimana dah ya? Emot rasakan mirip ketika di lagu Creation of Worth-nya Thomas Bergensen. Bassnya itu berasa lebih nongol, lebih bulat dan lebih berasa punchy. Vokal juga berasa sekarang lebih tebal ya daripada kabel bawaan nih. Dengan treble yang juga masih tetap detail, tetap masih ngecring. Nah, gimana pas di kabel bawaan di lagu yang sama? Emot berasa instrumennya itu lebih kurus ya, lebih miskin ya, jadi nggak rich lagi di setiap instrumennya dibandingkan kabelnya si KBR 4 core 5N. Kadang juga berasa peak atau berasa attack dibandingkan KBR 4 core 5N. Bicara teknikal ya, imaging emot rasakan sekarang si KBR KB10 ini berasa lebih baik karena berasa ada perbaikan terutama di pengurangan noise floor atau berasa kresek. Separasi emot rasakan ada perubahan yang menurut emot nggak signifikan. Adapun staging emot rasakan depth ya, belakangnya itu berasa lebih baik dibandingkan kabel bawaan. Adapun width atau kanan kirinya itu emot nggak bisa rasakan atau mungkin secuil perubahannya. Konklusinya beli kagak nih? Always cek kantong dulu ya, Abang Enpo. Confirm ya, bicara teknikal emot rasakan lebih baik, tapi juga ngerubah tuningan dari kabel bawaan. Sekarang lebih nambahin bass ya. Dan sekali lagi emot rasakan hampir mirip dengan Yinyo 4 core 7N. Tapi begitu emot adu cupang mereka berdua, ternyata vokal di Yinyo 4 core 7N itu berasa lebih detail dibandingkan KBR 4 core yang 5N. Dikit banget ya, hampir mirip mereka berdua dan emot susah membedakan mana yang lebih baik. Kemungkinan hanya desain yang bisa bikin mereka kelihatan jelas bedanya. Untuk look sih ya udah pasti keren sih KBR 4 core 5N. Jadi berasa dedicated banget. Worth it gak dengan harga segitu Bang Emot? Dear Abang Enpo, emot ini dapat geletongan loh ya, jadi bakalan bias banget. Tapi bener ya, emot akuin ada perubahannya. Hanya worth it atau enggaknya itu susah. Jadi please cari info tambahannya. Emot puas dengan sensasi perubahannya, artinya emot berasa perubahan yang lumayan terlihat jelas ya di KBR KB10, terutama di noise floor atau berasa suara kresek itu emot rasakan berbeda signifikan dibandingkan kabel bawaan. Nah ini yang menurut emot cukup puas dengan perubahannya, tapi tidak dengan harganya. Artinya kalau harga ini sangat-sangat subjektif. Kembali ke Abang Enpo dan emot cuman bisa bilang cek kantong dulu dan jaga jarak. Dah ya gitu aja, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Cari info lanjutan, tetap keren, tetap santai, subscribe, like, and comment. Bye.